Pernah orang bertanya kepada saya, apakah bisa mencintai seorang frater atau menyukai seorang frater? Ya, spontan pikiran saya pada saat itu, ya, itu merupakan hal yang wajar untuk saya. Dan memang perasaan yang paling menjengkelkan itu menurut saya ialah tidak bisa bersama dengan dia. Bisa dikatakan seperti itu. Seperti menyukai seorang frater yang mempersiapkan dirinya untuk salah satu panggilan yang mulia selain dari panggilan yang lain. Nah, untuk sampai pada hal itu perlu saudara-saudari yang terkasih mengetahui bahwa mencintai seorang frater itu tidak menjadi persoalan. Frater juga demikian, jika mencintai seseorang tidak mencari persoalan. Namun pertanyaannya, apakah mereka bisa menjadi seorang pasangan atau berpacaran? Bisa, tapi tidak boleh. Perlu diartikan arti kata bisa dan arti kata boleh. Kalau bisa, yang artinya semua orang bisa melakukan hal seperti itu, berpacaran, semua bisa. Tapi karena dia hidup dalam tarekat religius, dia tidak diperbolehkan untuk berpacaran kepada perempuan. Nah, saya yakin bahwa pembimbing frater itu mempunyai catatan penting bagaimana keseriusan dia dalam menjalani panggilannya. Untuk menjadi seorang imam perlu konsentrasi penuh dalam panggilan yang dijalaninya pada saat ini. Tentu banyak godaan, termasuk godaan dari para ladies atau wanita-wanita yang sangat mengagumi seorang frater. Tentu itu hal yang wajar. Mereka melihat atau Anda melihat bahwa frater itu ya cukup terdidik, berlaku baik, mampu bekerja sama, mampu berbuat sesuatu yang hal-hal positif, dan mungkin barangkali Anda berpikir bahwa struktur hidup doa atau hal spiritual sudah menjadi kekhasan dari seorang frater. Nah, seorang frater juga terikat dengan kaul-kaul kemurnian, ketaatan, dan kemiskinannya. Nah, selain frater yang masih berkaul sementara, ada juga frater yang berkaul kekal. Jika mereka ingin meninggalkan kaul-kaulnya, mereka mendapatkan konsekuensi dari hukum kanonik yang menjadi suatu patokan umum untuk kaul-kaul religius yang menganut dalam tarekat religius. Maka dalam hal ini komunikasi sangat penting dilakukan. Jangan memberikan suatu argumen atau perkataan yang memberikan harapan kepada seseorang. Dan para saudari juga perlu mengetahui bahwa frater itu tidak akan menikah. Selain mereka ingin mengundurkan diri dari persaudaraan. Jadi itu pun mendapatkan konsekuensi dari kaul-kaulnya. Misalnya frater yang berkaul sementara, masa kaulnya itu berlaku selama 1 tahun. Apabila ia ingin meninggalkan kaul-kaulnya, tentu mendapat konsekuensi dari gereja. Menyukai seorang frater itu seperti sedang mengharapkan pohon mangga berbuah semangka, bisa dikatakan seperti itu. Atau menunggu hingga kucing bertelur, tentu sesuatu hal yang konyol. Saya yakin bahwa hal menyukai dari orang yang mencintai seseorang itu memiliki hasrat untuk
mempunyai orang yang dicintainya, tentu itu hal yang positif menurut saya. Namun perlu ada ketahui, sebenarnya pengalaman jatuh cinta itu menyakitkan dan itu umum untuk setiap orang. Pengalaman jatuh cinta itu umum untuk setiap orang. Setiap manusia pasti pernah mengalami hal tersebut. Saya pernah mengalami jatuh cinta, yang bahkan saya jatuh cinta kepada orang yang mungkin tidak bisa bersatu kepada saya atau menjadi milik saya pada saat itu. Karena apa yang saya katakan bahwa frater itu adalah seorang calon imam, bahwa konsekuensi menjadi calon imam itu tidak boleh menikah dalam gereja Katolik. Sebagai calon imam, ia nantinya akan studi dan pada akhirnya menjadi seorang imam. Nah, menjadi imam berarti ia tidak boleh menikah. Perjalanan dari calon imam sampai ke imam cukup panjang, sekitar 10-12 tahun. Itu pun kalau lancar, karena banyak penilaian dari pihak OO ataupun gereja, layak atau tidak frater itu menjadi seorang imam. Nah, saya sekarang berada dalam posisi calon imam atau bisa disebut dengan frater. Ya, lebih tepatnya saya frater gaul begitu. Siapa bilang tidak gaul? Saya mempunyai FB, saya mempunyai akun YouTube, saya mempunyai Instagram, saya mempunyai blog pribadi, dan macam-macam yang lain sebagainya. Nah, berusaha mencintai dengan positif saja menurut saya. Karena mencintai tidak harus memiliki, mencintai tidak harus memiliki. Cinta itu tidak harus pacaran menurut saya. Jika para saudari cinta kepada seorang frater, tidak harus pacaran, tidak harus mengatakan, wah frater, bolehkah kita pacaran?